Shalom semua. Ya, saya ada waktu 35 menit. Kalau saya selesai sebelum waktunya, mungkin mau minta tolong Dian ya, bisa kita nyanyi di akhir khotbah hari ini. Bisa ditampilkan? Hari ini saya mau share tentang satu ayat yang ketika 2 bulan yang lalu saya baca dan saya terkejut dengan ayat itu. Mari kita bersama-sama membaca Wahyu 12 ayat 11. Saya minta semua boleh berdiri ya. Beberapa minggu yang lalu kami ke Prambon ya sama Kak Ita ya. Waktu itu kalau baca firman semuanya berdiri. Ayo saya undang. Kita baca bersama-sama ayat ini agar tetap diingat. Wahyu 12 ayat 11 mudah hafalnya. Silakan teman-teman bisa membaca, bisa ditampilkan mungkin Wahyu 12 ayat 11 atau teman-teman sudah punya kan? Ayo. Silakan, saya mau dengar suara Wahyu 12 ayat 11. Ya, ayo. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Waktu saya baca ini, boleh duduk kembali? Ya. Ya. Waktu saya baca ini saya kaget dengan kalimat yang terakhir. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, adakah kualitas kekristenan kita seperti itu? Tidak mengasihi nyawa sampai ke dalam maut. Lalu saya mulai mencari setiap kata ya. Ya aku Budi bilang di KJV Plus saya coba cari. Mari bisa ditampilkan, kita langsung menuju slide ya. Bagaimana kualitas seorang yang bisa mengasihi sampai tidak takut mati? Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan sampai kita tidak takut kalau kita harus dihukum karena percaya kita kepada Tuhan? Kita ini sekarang sebetulnya dalam posisi yang berkemenangan. Kita sudah menang karena karya salib. Ya. Dan di ayat ini yang pertama diceritakan kita itu sudah mengalahkan, mereka surga itu sudah mengalahkan iblis itu. Ya. Langsung slide berikutnya. Ya, jadi yang kalimat pertama kan itu kan, mengalahkan dia oleh darah anak domba. Hari ini saya rindu setiap kita mengerti arti darah anak domba. Betapa pentingnya darah itu bagi kita. Nah, di sini ada Ibrani 9 ayat 22, itu juga mudah dihafalnya ya. Ibrani 9 terus kembar 22. Nah, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, semua kejadian di Perjanjian Lama itu kalau mau dihapus dosanya pakai darah. Nggak ada pakai tanaman tuh nggak bisa. Semuanya pakai darah. Ya, lanjut. Wahyu 12, slide berikutnya. Dan setelah oleh darah anak domba dan juga oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh perkataan kesaksian engkau, oleh perkataan kesaksian saya. Perkataan kesaksian yang seperti apa? Yang bisa mengalahkan musuh. Apakah perkataan kesaksian tentang diri kita? Ataukah perkataan kesaksian yang mengandung bahaya kita akan dibunuh, kita akan dibenci? Apakah perkataan kesaksian yang biasa saja untuk diri kita bisa mengalahkan musuh? Kita berlatih boleh, berlatih bersaksi. Tapi ada kualitas kesaksian tentang Kristus, tentang darah anak domba Allah yang menunjukkan iman kita bahwa kita tidak takut apa-apa karena percaya kepada Dia. Dan ini dari ayat-ayat ini kita lihat bukan cuman perbuatan, oh saya bersaksi dan perbuatan baik saya. Tidak, tapi di ayat ini jelas. The bold word of their witness. Kata-kata yang berani. Ya,
perkataan yang disampaikan, bukan hanya di dalam hati. Kenapa? Teman-teman, kita mau mengandalkan perbuatan baik itu tidak bisa. Sebaik-baiknya kita tuh masih ada aja yang mencela. Yang penting kita tidak mencuri, tidak membunuh, tidak selingkuh, tidak apa. Kalau cuman, ini sombong itu. Ada aja teman-teman. Ada aja kekurangan kita tidak kebaikan. Ya, kita berusaha berbuat baik karena kita sudah ditebus. Tapi kita tidak bisa mengandalkan perbuatan baik kita. Bersaksi dalam Kristus. Butuh ucapan, butuh keberanian untuk ngomong. Siapa Yesus itu? Ya, selanjutnya. Ya, ini ya teman-teman, dari awal saya sudah bilang, saya kaget waktu baca ini. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kesaksian yang menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi nyawa sampai ke dalam maut. Tapi nyawa, bukan cuma malu, bukan cuma aku harus banyak waktu, aku harus capek, harus keluar uang. Nah ini sampai nyawa. Ya. And they did not love their life so much that they were afraid to die. Ya, tidak terlalu kok aku sayang sama diriku ini sampai aku takut mau mati. Semua orang juga akan mati. For they did not love and cling to life even when faced with death. They weren't in love with themselves. They were willing, ini malah lebih ekstrim, willing to die for Christ. Oke, selanjutnya. Malah mau mati untuk Kristus. Yang kita mau lihat darah anak domba Allah. Ya, ada VV ya, V. Setiap material ada TDS-nya, technical data sheet. Ini darah anak domba Allah juga ada TDS-nya. Tebus, damai, suci. Kita ditebus, kita diperdamaikan, kita disucikan. Darah anak domba Allah itu menebus, bukan cuma menebus. Misalnya kita masuk panti asuhan ya, ditebus terus kamu keluar dari panti asuhan, ya sudah tak biarno. Ya, aku biarkan kamu tumbuh-tumbuh sini, diperdamaikan kamu jadi anakku. Terus yang tadinya kotor lecek disucikan. Jadi bukan cuma ditebus terus dibiar-biarin. Tuhan menebus dengan darah yang tercurah itu, kita juga diperdamaikan, kita disucikan. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 7 boleh ditampilkan kembali dan saya minta semua berdiri. Ya, kita baca Efesus 1 ayat 7 dan 8. Efesus 1 ayat 7 dan 8 bisa disiapkan. Bisa ditampilkan ya? Ya, Efesus 1. Kita baca bersama-sama bersama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Mungkin tetap berdiri dulu, kembali ke ayat 7 ya. Jadi Efesus 1 ini juga mudah hafalnya ya. Tadi kan TDS. Saya lihat Andre ingat DHL. Masih ingat nggak? Mendengar firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Waktu khotbah Yerobeam bin Nebat. Ya hari ini TDS. T-nya ditebus ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ayatnya juga mudah. Efesus 1 ayat 7. Ditebus. Coba katakan pada diri, saya sudah ditebus. Ya. Kemudian D, diperdamaikan. Kolose 1 ayat 20 sampai 23. Teman-teman yang baca lagi ya. Kolose 1 ayat 20 sampai 23. Kita mau melihat betapa darah itu bukan darah. Teman-teman, ini ya, saya mau cerita sedikit. Saya umur 19 tahun mendengar sepupu saya cerita. Ada orang loh di kos-kosan saya balik-balik ngomong darah Yesus, apanya jatuh darah Yesus. Berapa lama kemudian mati bunuh diri. Tidak mengerti apa arti darah Yesus. Dia hanya ngomong saja. Ya, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh darah yang
Yang pertama tadi T ditebus, sekarang diperdamaikan. Kita sudah diperdamaikan ya, oleh Kristus, oleh darah Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Terakhir adalah S, disucikan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Saudara perhatikan semua pasal 1. Ya, Efesus 1 ayat 7, Kolose 1 ayat 20, sekarang 1 Yohanes 1 ayat 7. Mudah ya hafalnya, kalau mau cerita ke orang lain, ceritakan ini ya ayatnya, mudah diingat. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 7, 1, 2, 3. Ya. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Silakan duduk kembali. Ya, hidup kita ini terlalu ini ya. Kita mau buat baik, orang bisa lihat jelek. Kita biasa-biasa, orang bisa menilai apa. Jangan hanya mengandalkan perbuatan baik. Memang kita harus berbuat baik karena kita sudah berubah, sudah bertobat. Tapi tidak dengan perbuatan baik saja kita memuliakan nama Tuhan. Perkataan kesaksian yang menunjukkan kita tidak takut mencintai nyawa kita. Ya, kesaksian yang berkualitas sampai kita tidak menganggap penting diri kita sendiri. TDS ya, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diperdamaikan, karena kita sudah disucikan. Oke, slide selanjutnya. Itulah yang Yesus lakukan. Kenapa dia mau? Karena kita butuh untuk ditebus. Karena kita butuh untuk diperdamaikan. Karena kita butuh untuk disucikan. Ya, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus itu harus pakai cara, ya kalau darah aja kan bisa aja ya dibuat kecelakaan terus darahnya kececer tapi orangnya mati. Ya, kan mudah. Ya, kenapa kok dia itu memilih jalan yang sulit gitu. Kenapa harus disalib, tangan itu dipaku? Itu kan sakit. Saudara pernah bayangkan ini kalau ditusuk, jarum kecil aja sakit, itu paku lalu digantung. Dan kondisinya itu bukan semenit teman-teman. Minimal tuh 3 jam. Bilur-bilur ini sudah perih. Ini duri, ini sudah sakit semua kepala. Tangannya masih harus ditusuk paku. Digantung panas mentang-mentang gini. Yang pernah melahirkan. Sakit bersalin tuh cuma sebentar dan cuma bagian sini. Itu semuanya. Dan bukan hanya itu. Cemoohan, hinaan, fitnah. Itu lebih menancap di hati, merobek hati. Aku mencintai kamu, tapi kamu berteriak, bohong itu, bunuh dia. Apa perasaan kita? Mengapa dia memilih jalan itu? Ya, mari kita baca kembali. Terakhir saya minta berdiri, boleh ya? 2 ayat ini. Galatia 3 ayat 13. Silakan 1, 2, 3. Kembali Ibrani 9 ayat 22 tadi sudah. Boleh duduk kembali. Ya, jadi ya hukum Taurat sudah bilang ya, Alkitab sudah bilang kalau kita itu tidak melakukan hukum Taurat, kita ini terkutuk. Hukum Taurat itu banyak detail, nggak ada yang bisa. Kita ini harusnya dikutuk, apalagi kita ini terlalu banyak salah. Kadang-kadang mangkel, kadang-kadang ngomongannya itu pedes, kadang-kadang apa, aduh kita salah. Ya. Tetapi Tuhan mau digantung di kayu salib supaya dia jadi kutuk. Wis kutukan enggak apa-apa. Tak tanggung. Karena aku mencintaimu. Tak tanggung. Semua orang mengutuk. Apa itu? Orang itu bodoh. Buang-buang waktu. Apa yang dia lakukan? Ngaku-ngaku raja. Ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia menjadi kutuk menggantikan kita. Yang kedua, semua itu mesti pakai darah. Maka Tuhan mau darahnya tercurah untuk kita.
Boleh ke slide selanjutnya, teman-teman. Saya merenungkan waktu di Taman Getsemani. Kalau kita tuh mau mati semua, mau mati tahu ya, pasti mati. Dan aku yakin sekali Tuhan Yesus senang mati, tidak takut mati. Kenapa? Karena kan ada berikutnya. Karena kan dia selesai tugas di dunia ini. Tetapi cara dia akan mati itu terlalu mengerikan. Sehingga dia takut. Dia takut. Sampai dia bilang, hatiku sangat sedih. Aku takut sekali. Aku hampir mati karena ketakutan. Kenapa dia takut? Karena dia tahu apa yang akan terjadi. Karena dia tahu cara matinya itu mengerikan. Berapa jam? Pak Brili mungkin tahu ya, berapa jam dari Taman Getsemani sampai mati di atas kayu salib. Ada yang tahu? Saya tidak tahu, tapi di kayu salibnya itu minimal 3 jam. Ada yang bilang 3 jam, ada yang bilang 6 jam. Di kayu salibnya aja. Dan perjalanan itu mestinya lebih dari 24 jam. Karena setelah dicambuk-cambuk sempat dimasukkan ke ruangan. Itu sudah sakit sekali. Perih. Dia tahu, karena itu dia takut. Dan dia bilang, kalau mungkin Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripada aku takut. Tetapi, jangan kehendakku. Biar kehendakmu saja yang jadi. Kali lagi dia berdoa, kalau memang harus ini jalan, kalau tidak bisa, aku mau. Karena aku mencintai, karena aku mau menebus, karena aku mau memperdamaikan, karena aku mau menyucikan mereka. Apa yang terjadi? Di jalan diolok-olok, dihina. Itu loh orang yang mau kamu tebus. Itu orang yang mau kusayangi, yang baginya aku mau mati, bisa menghina aku. Suatu hari saya mengalami sedikit saja kehinaan, kelelahan, capek, saya tidak bisa mikir lagi, tidak bisa ngomong, puji Tuhan bisa berdoa bahasa roh. Saya cuma berdoa bahasa roh, kiralah syakar. Gelap ini, mungkin teman-teman pernah ya merasa lelah sampai gelap semua. Tidak bisa mikir lagi, nggak bisa ngomong, makanya ada bahasa roh itu sangat menolong. Tiba-tiba, yang gelap itu tiba-tiba terang, saya melihat jalan salib ini. Saya melihat Tuhan Yesus memikul salib dengan susah payah, dengan sakit, setiap langkah dihina. Tapi Tuhan Yesus menoleh pada saya. Dia tidak menunjukkan wajah kesakitan. Dia menunjukkan pandangan penuh harap. Pandangan penuh kasih. Pandangan yang mencintai. Dia berlalu lagi. Saya tahu dia mencintai saya. Saya tahu susah payah dia mencintai saya. Ya, apa yang terjadi di atas kayu salib? Sakit ya? Aduh, mungkin begitu ya. Saya tidak tahu. Eli, saya tahu dia ngomong Eli nggak? Eli lama sabatani. Adalah orang sambil nahan ini loh, paku ini loh, yang digantung di salib mendukung tubuhnya. Eli, lama sabatani. Ini seperti itu teriaknya. Dan dalam penderitaan itu, Tuhan Yesus masih bilang, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Dan selesai. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Ada pujian ini yang sangat bagus. Saya ingin teman-teman mengerti artinya dulu sebelum kita mendengarkan. Ya. Tahu ya lagunya. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. Ya, menyusuri jalan Via Dolorosa di Yerusalem hari itu. The soldiers tried to clear the narrow street. Ya. Serdadu-serdadu itu meminggir-minggirkan orang. Supaya ini lewat, supaya cepat gitu loh tugasnya. But the crowd present to see. Ya, tapi kalai keramai, mendesak-desak, ingin melihat.
The man condemned to die on Calvary. Ingin melihat laki-laki yang dikutuk itu, yang dihukum mati di atas Calvary. He was bleeding from a beating. Ya, dia berdarah-darah karena dipukul. There were stripes upon his back. Banyak ini loh, bilur-bilur. And he wore a crown of thorns upon his head. Dia pakai mahkota duri di kepalanya. And he bore with every step. Dan dia menanggung dengan setiap langkah the scorn of those who cried out for his death. Dia menanggung derita dan setiap langkah cemoohan, hinaan. Orang-orang yang meneriakkan, mati lu, mati kamu. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering. Ya, itu jalan yang penuh derita. Derita fisik, derita mental. Like a lamb came the Messiah, Christ the King. Seperti anak domba yang gak berdaya. Mesias itu datang. Raja itu datang seperti anak domba yang lemah. But he chose to of his love for you and me. Tapi dia itu memilih jalan itu. Kok gak jalan yang lebih enak? Dia memilih jalan itu. Karena cintanya bagi engkau dan saya. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Silakan. Lampu bisa digelapkan. Mari kita merenungkan bahwa engkau ditebus tidak dengan main-main. Engkau ditebus tidak dengan biasa-biasa. Itu ada penderitaan yang sangat. Ada tekad yang besar. Bila jalan ini tidak bisa pergi, aku mau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Memakai waktu untuk merenungkan cinta kasih Tuhan kepada kita. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa
Dia mau menanggung dosa kita. Dia mau menebus. Dan dia mau memperdamaikan, dia mau menyucikan dengan darahnya. Mari kita juga mau berkorban. Kita juga mau berani. Karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita. Mari kita mengerti Dia sangat mencintai kita. Kiara tapai. Para lapai syarab. Kira lama syanta para. Saya rindu setiap saudara, Bapak, Ibu punya pengalaman pribadi. Kapan Tuhan menyapa dengan kasih, dengan lembut, dengan cinta. Berkata, aku mencintai engkau. Aku mencintai engkau sampai mati. Jangan sia-siakan cintanya. Dia sudah membuktikan cintanya. Mari kita membuktikan cinta kita kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan ini. Tenang saja sendiri sama Tuhan.